Oke, ya senang bersama dengan Bapak Ibu ya pada sore hari ini di acara Go Together yang sangat spesial ini. Kita akan sama-sama membahas tentang home business itu nyata, ya. Dan untuk tema besar ini ya saya sudah mengundang ya seseorang yang sedikit banyaknya saya tahu cerita latar belakangnya dan beliau ya punya cerita yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi kita semua. Dan saya berharap hari ini yang mendengarkan bisa terinspirasi dan juga mengalami kesuksesan yang sama seperti beliau. Ya, selamat sore Ibu Lili. Selamat sore. Ya, nah kita akan mulai saja. Ya, saya akan mengundang ya narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Dahlia. Halo Ibu Dahlia, apa kabar? Sehat biasa Pak Andi. Ya, ini namanya nggak umum ya, nama sebuah bunga ya, bunga dahlia ya. Oke, apa kabar Bu Dahlia sekali lagi? Baik. Baik, sehat luar biasa Pak Andi. Biasa. Nah hari ini thank you banget Bu Dahlia bersedia untuk diundang ya, tapi bukan di segmen kesehatan. Saya pengen sharing sama Ibu soal home business. Saya sebenarnya penasaran banget ya, penasaran banget sama cerita Ibu, tapi memang belum ada kesempatan ya mendengarkan live ya, mendengarkan langsung maksudnya ya, tapi sudah dengar rumornya, dengar gosip-gosipnya ya, sepak terjang seorang Ibu Dahlia. Ya, ini bukan orang ini ya. Dahlia itu seperti nama ini ya, nama bunga dahlia itu mungkin seperti orang Chinese gitu ya, tapi Ibu dari Batak ya, Dahlia Sidabutar. Oke. Nah, ya hari ini aja langsung ya kita akan sama-sama ngobrol, pengen tahu cerita Bu Dahlia ya, karena ini Bu Dahlia saya sempat dengar dulu tuh income-nya bener ya Bu ya, 500.000 ya Bu ya. Benar Pak. Ini nggak dikarang, nggak dibuat 500.000. Sebenarnya waktu saya join di Kiki Indonesia itu gaji saya 450.000 Pak. 450. Maaf ya Bu ya. Maksudnya gini, saya nggak habis pikir gimana dengan 450.000 Ibu bisa bertahan. Itu sehari apa sebulan Bu? Sebulan Pak. Sebulan. Apa Iya. tarif hidup di Siantar bisa Bu ya? Saya rasa di mana-mana nggak cukup ya Pak, apalagi dengan saat itu anak 4 orang yang sudah sekolah, SD itu ada 3. Ibu nggak stres? Ibu nggak stres waktu itu? Kenapa Pak Andi? Ibu nggak stres? Kenapa Pak? Ibunya nggak stres waktu itu? Anak Saya 4. Saya bukan hanya stres Pak, tapi saya itu merasa nggak percaya diri. Jadi saya itu pernah mendapat undangan reuni akbar di sekolah SMA, sementara sekolah SMA saya itu berdekatan dengan rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi saya nggak ikut di reuni akbar karena saya merasa, waduh, nanti saya ketemu sama teman-teman pasti bertanya, Dahlia kerjanya di mana sekarang? Waduh, enggak lah, enggak berani gitu ya Pak. Akhirnya saya enggak ikut reuni. Lalu kalau saya dapat undangan dari yang ada di sekitar rumah, undangan pesta, saya sering nggak hadir karena saya nggak tahu karena saya nggak punya uang untuk mau saya berikan kepada orang yang mengundang saya. Jadi saya itu setiap hari hanya untuk mencukupkan kebutuhan makan sama anak-anak. Gini Bu, 450.000 untuk makan Bu ya. Gimana caranya Bu? Kalau di situ memang saya hanya mengandalkan
mengandalkan Tuhan Yesus ya Pak ya. Saya jalani aja hidup ini, dan luar biasanya saya nggak punya hutang di mana-mana, di warung pun saya nggak punya hutang. Jadi saya itu memang benar-benar dikasih Tuhan hikmat untuk mengelola uang yang sedikit itu Pak. Jadi Ibu gimana siasatin, pokoknya cukup buat anak-anak. Cukup. Pertumbuhan anak Ibu bagaimana? Kan terus terang 450.000 mungkin buat gizi mereka yang masih SD sangat kurang ya. Kalau gizi anak Jadi gini loh, jarang makan ayam dong kayak gitu. Iya, benar Pak. Jarang makan ayam, jarang makan daging. Akhirnya sekarang itu anak saya nggak suka makan daging, Pak. Wah, beruntung sekali. Kesulitan yang membawa keuntungan ini. Ya. Benar. Bahkan anak saya itu seandainya saya masak daging, ada tahu tempe, yang duluan habis itu tahu tempe, Pak. Oh, itu orang Indonesia itu. Ya, soalnya makanan favorit saya juga adalah tahu ya. Jadi mungkin kita senasib ya Bu ya. Anak Ibu dan saya senasib ya. Dari kecil jarang makan daging nih ceritanya. Oke. Sebenarnya ruang sosialisasi Ibu juga sangat sedikit ya. Karena tadi Ibu ada katakan bahwa Ibu tuh minder dan jarang ya ke pesta, otomatis kan teman kurang ya kan. Nggak banyak lah teman Ibu ya. Sebenarnya kalau sosial saya di lingkungan tempat tinggal, di gereja, itu banyak Pak. Makanya saya itu sering dapat undangan. Nah, jadi ya intinya saya itu bisa hitung lah berapa undangan yang saya hadiri dalam setahun. Oke. Keadaan Ibu kan sebenarnya di awal ini, maaf ya Bu ya, kalau saya menggunakan bahasa yang agak nggak enak didengar ya. Berarti kan sebenarnya keadaan Ibu ini kan agak prihatin ya Bu ya. Prihatin. Sangat memprihatinkan Pak. Apakah Ibu punya latar belakang mungkin keluarga pengusaha atau mungkin orang tua atau mungkin kakek nenek pengusaha? Ada Bu latar belakang itu? Kalau latar belakang kakek nenek saya itu petani, latar belakang orang tua itu pegawai negeri, kalau saudara saya itu pegawai negeri dan pegawai swasta. Kalau pebisnis itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada Pak. Tapi saya memang walaupun saya honor, saya selalu berusaha cari sampingan. Saya jual buah saat itu Pak. Jual buah? Iya, saya belanja dari Medan, saya jemput dari kereta api, lalu saya timbang di rumah, saya bungkus. Nah, saat itu saya belum punya handphone BlackBerry, jadi saya masih punya handphone biasa. Jadi saya tuh capek meng-SMS teman-teman di rumah sakit. Saya bilang saya ada buah ini. Setengah kilo harga sekian, sekilo harga sekian, mau saya bawa apa? Nah, jadi saya tuh capek ngetik-ngetik, tapi nggak apa-apa lah capek ngetik-ngetik, akhirnya besoknya saya bawa buah ke rumah sakit. Nah, jadi nanti ke tetangga juga saya jual. Itulah tambahan sampingan saya Pak. Jadi memang tidak murni dari gaji honor. Jadi sebenarnya Ibu nggak punya latar belakang keluarga yang berusaha. Nah, nggak ada Pak. Saat ini sebenarnya kan Ibu sedang menjalankan sebuah usaha, ya. Dan saya dengar usaha Ibu ya cukup maju. Dan bagaimana Bu? Kan Ibu nggak punya latar belakang seorang pengusaha, kok bisa maju gitu loh? Apa yang prinsip apa yang Ibu pegang? Padahal kan sebenarnya biasanya gini, kalau keluarganya dokter, orang tua dokter, anaknya dokter, keluarganya pengusaha, orang tua pengusaha, anaknya pengusaha, orang tuanya pegawai negeri, anaknya pegawai negeri. Nah, Ibu nggak punya latar belakang keluarga pengusaha, kok bisa terinspirasi gitu loh, dan sekarang punya usaha gitu. Karena saya itu Pak punya tetangga, waktu itu seorang polisi lalu lintas. Nah, saya lihat kehidupan tetangga saya yang polisi lalu lintas ini
kok kehidupannya itu seperti bukan seorang polisi. Nah, Hmm. jadi satu hari pernah anaknya diajak untuk mengunjungi seorang pengusaha. Nah, saya ikut. Saya lihat pengusaha ini orang Chinese, Pak. Mm-mm. Jadi saya mikir, dan di kota saya, di kota Siantar itu yang punya usaha ruko di Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, semua Cina. Jadi mulai dari kecil, saat saya ketemu sama seorang pengusaha yang dibawa tetangga saya yang polisi tadi, saya gini, Pak, ini Cina-Cina ini kok bisa ya? Hanya jualan saja kok bisa. Nanti kalau liburan, yang penuh di Prapat itu, yang di hotel Cina. Kalau pribumi cuma datang pagi pulang sore. Kalau yang Cinanya nginep. Loh, jadi saya mikir, ini mereka kok bisa ya? Jadi saya suka cari-cari informasi lah, Pak. Apa sih rahasianya ini pengusaha-pengusaha ini? Jadi kalau saya lihat rahasia mereka itu, Pak, kalau saatnya kerja kerja, kalau saatnya libur benar-benar libur. Jadi saya memang uh, mulai tertarik dengan bisnis karena saya lihat bisnis lah yang bisa membuat kita mendapat income lebih. Kalau dari pegawai negeri, sebenarnya saya nggak suka pegawai negeri karena saya dulu kerjanya di swasta, Pak, di Surabaya. Tapi karena ibu saya ya sama dengan kebanyakan orang tua, lebih senang kalau anaknya itu pegawai negeri. Nah, jadi saya dianjurkan masuk sebagai honorer di rumah sakit tempat tinggal saya. Nah, jadi ya saya ikuti aja lah apa kata ibu saya, walaupun saya sendiri mikir, ongkos saya saja kurang. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kalau nggak diikuti nggak enak. Sementara saya punya ijazah perawat dan mama saya juga yang nyekolahkan dalam keadaan saat itu single parent. Jadi ya nggak enak lah, nggak dilanjutkan. Nah, jadi walaupun saya honor, saya tetap ada sampingan dan saat saya honor itu saya D3 dan di dalam honor itu pun saya kuliah ngambil S1 nurse. Jadi saat saya honor masuk D3, tapi di saat saya resign dari rumah sakit, saya itu sudah sarjana keperawatan nurse. Jadi saat saya keluar, semua teman-teman itu menganggap saya itu bodoh, meninggalkan rumah sakit. Jadi saya itu sangat bersyukur, upline saya itu orang Cina, Pak. Jadi ketepatan Pak Joshua saya lihat ya ini dia nih. Ketemu lagi pertama sekali sama Bu Susan. Jadi saya terinspirasi dengan Bu Susan, seorang perempuan yang gigih. Nah, ini nih yang saya cari nih. Selama ini saya pengen punya seorang mentor yang Cina. Jadi saya mau curi ilmunya. Nah, habis itu di akhir bulan Oktober saya kedatangan 3 mentor, Bu Susan, Pak Kwesan sama Pak Joshua. Jadi saat itu mereka bertiga datang, padahal yang datang ke kantor waktu itu cuma 2 orang. Saya dengan mitra saya. Jadi saya gini, Pak, saya itu sebenarnya bisa bertahan seperti ini karena melihat hatinya Pak Joshua yang saat itu setiap bulan datang. Padahal yang datang itu paling 2-3. Ganti-gantian sih orangnya, tapi nggak pernah banyak. Hanya saya lihat apa ya yang dilihat Pak Joshua ini dari Siantar sehingga mau datang ke Siantar. Jadi kalau Pak Joshua itu memang udah freedom, Bu. Dia sering keliling kemana-mana main-main. Ya, terakhir kemarin ke Bandung, ya. Tahun lalu ke Corona aja, di musim Corona aja dia pergi ke Bajo, ya, ke Semarang. Buat dia ke Siantar itu minum kopi loh, Bu. Ini bercanda. Kalau Joshua nggak rutin datang, Pak, saya kira saya itu sudah hilang, nggak ada di KK Indonesia. Tapi karena Pak Joshua hadir, akhirnya mental saya itu terbentuk sendiri.
Jadi kehadiran seorang mentor. Nah kan sebenarnya gini, kan banyak orang juga kan kalau melihat orang lebih sukses, kan bukan jadi mau belajar, jadi iri ya. Atau mungkin jadi menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Apa yang membuat Ibu mau belajar merendahkan hati? Ya itulah ya Pak ya, puji Tuhan, saya itu memang jarang iri melihat orang. Jadi saya itu lebih sering, kenapa ya dia bisa, aku tidak. Tunggu saatnya, saya pasti bisa seperti dia. Mulai dari kecil memang sudah tertanam ya Pak. Barangkali karena di lingkungan keluarga itu memang kita nggak ada iri-irian ya. Saudara saya, kita 7 bersaudara, 5 laki-laki, 2 perempuan. Jadi yang namanya laki-laki ini kan nggak ada persaingan Pak. Jadi nggak ada rasa iri. Jadi sudah memang terbentuk nggak ada rasa iri. Jadi wanita banyak rasa iri ya Bu? Iya ya benar Pak. Bercanda. Enggak lah ya, enggak bukan karena masalah gender ya. Masalah apa yang dipercayai ya. Oke, lanjut Bu ya, lanjut. Jadi saat saya itu sebenarnya kadang saya itu nggak tahu apa yang harus saya lakukan saat menjalankan bisnis. Saya taunya promosi udah. Kalau sudah closing, ini mau diapain saya nggak tahu. Yang saya tahu closing, dapat bonus sponsor. Kalau dia closing, dia belanja, saya dapat poin. Tapi habis itu saya nggak tahu ini orang mau diapain. Nah saat itu Pak Joshua hadir, walaupun luar biasanya Pak, kadang Pak Joshua ini hadir sendiri. Jadi karena Pak Joshua-nya hadir, nah sebenarnya gara-gara Pak Joshua sih, kalau Pak Joshua nggak ada, saya nggak bisa, karena saya nggak ada pegangan, saya nggak ngerti bisnis, dan saya orangnya malu hadir memprospek orang itu sebenarnya malu Pak, walaupun saya itu perawat. Tapi kan saya pernah lihat Ibu ya, lagi menjelaskan tentang perbedaan KK Life Force dengan produk lainnya gitu kan. Di situ nggak ada rasa malu, saya nggak kelihatan malu Pak. Itu udah berapa tahun sesudah di KK Pak. Saya susah membayangkan Ibu malu. Ibu ngobrol sama saya ini begitu santai. Bagaimana maksudnya dulu tuh kayak gimana sih sebenarnya malunya itu? Malunya itu gini loh Pak, umpamanya saya kan dulu nggak tahu ini produk, umpamanya ada yang sakit, ngeluhnya sakitnya ini. Jadi saya itu malu, saya nggak tahu mau jawab apa produk yang cocok. Jadi walaupun saya sendiri perawat, kalau ada tetangga ngeluh sakit, tolonglah kasih obatnya. Saya itu nggak tahu mau kasih obat apa. Saya hanya seperti robot. Kalau di tempat kerja saya itu seperti robot Pak. Kerjanya ini, datang masuk kerja saya baca buku, nah ini perintahnya, udah. Kalau nggak ada perintah begini saya itu kurang mengambil inisiatif waktu itu ya. Tapi sesudah lama-lama mulai bisa mengambil inisiatif karena sudah mulai ada yang mengajari. Nah di bisnis ini yang ngajari saya itu yang lebih banyak, walaupun saat itu Bu Susan itu perempuan, saya itu lebih sering sebenarnya konsultasi sama Pak Joshua. Karena Pak Joshua itu selalu mengatakan, itu gampang Bu, Ibu pasti bisa. Nah jadi saya merasa, oh iya ya, apa saya bisa ya? Oh saya coba dulu. Nah sesudah saya coba, ternyata bisa, ternyata benar kata Pak Joshua. Nah akhirnya saya itu memang nggak pernah membantah, nggak pernah mempertanyakan sama Pak Joshua. Setiap Bapak itu memberi saya instruksi, umpamanya saat itu ada demo kalung bisa loh Bu ditransfer. Nah saya langsung praktekkan, saya nggak mempertanyakan, kok bisa Pak? Enggak, saya nggak pernah. Baru nanti kalau Pak Joshua bilang, Bu Dahlia, nanti saya tanggal sekian saya akan datang mau buat facial sederhana, yang mau facial Pak Joshua. Nah saya bingung, waduh teman saya perempuan yang mau facial Pak Joshua, targetnya berapa Pak? Targetnya sekian.
target Pak Joshua kan nggak pernah kecil, Pak. Target Pak Joshua itu selalu besar. Nah, itu yang membentuk saya itu, saya mulai belajar berpikir besar. Itu satu, Pak. Karena Pak Joshua selalu memberi target yang besar. Jadi penting sekali cara berpikir, kita berani berpikir besar sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang besar. Pak Joshua itu kasih target 50 orang. Jadi saya itu, waduh. Emang Pak Joshua kalau facial enak, Bu? Kenapa, Pak? Emang kalau dia facial enak. Tapi saya nggak pernah di facial. Oh, Karena memang tahu. Karena memang waktunya selalu mepet. Kadang udah jamnya datang jemputan dari taksi mau pulang, ini yang di facial masih ada. Pernah saya ingat akhirnya saya yang melanjutkan. Nah, jadi biasanya Pak Joshua ini ngasih target, saya itu akhirnya berusaha sampai mencapai target. Karena apa? Saya merasa kasihan Pak Joshua. Jadi saya itu awalnya kasihan sama Pak Joshua. Jangan nanti Pak Joshua datang, nggak ada yang mau di facial. Jadi saya nggak mikirkan saya lagi, yang saya pikirkan Pak Joshua. Nah, lama-lama Pak Joshua semakin jarang datang, tapi Pak Joshua kasih target juga, kasih instruksi juga. Ya karena di awal sudah terbentuk, akhirnya yang nggak jadi beban. Ya target itu harus ada. Kalau bulan ini nggak capai, Pak Joshua nggak pernah ngasih nggak pernah menghukum kita. Bahkan Pak Joshua selalu bilang, nggak apa-apa Bu, bulan depan dibalas lagi. Nah, jadi kita akhirnya saya pun ke tim begitu. Jadi kita nggak pernah, oh kamu salah, harusnya nggak boleh begini. Saya akhirnya ngikut. Jadi nyontek sama Pak Joshua karena apa yang saya rasakan pasti begitu juga yang dirasakan oleh tim saya. Gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya ya tadi saya mendengar satu pernyataan yang bagus sekali. Sebenarnya Ibu melakukan di awal itu untuk orang lain, ya, bukan untuk diri sendiri. Tapi Ibu memikirkan Pak Joshua yang datang dari jauh dan Ibu ya sering meniru apa yang mentor Ibu lakukan. Ya, ini luar biasa sekali ya. Ini ada beberapa hal kutipan yang menurut saya adalah prinsip-prinsip yang bisa membuat Ibu berhasil ya. Memang nggak salah ya, memberi kita menerima. Oke. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Kan sekalipun Pak Joshua itu datang sebulan sekali, tentunya kan ini bukan mudah ya buat Ibu mengembangkan bisnis di Siantar, jauh sekali. Bagaimana cara Ibu belajar dulu? Apa Ibu lakukan? Yang saya lakukan ya apa yang disuruh Pak Joshua aja, Pak. Iya, tapi kan di situ kan mungkin produk training lebih sedikit, training-training pelatihan-pelatihan untuk Ibu lebih sedikit, ya kan? Lalu juga Ibu mungkin nggak bisa melihat lebih banyak orang seperti mungkin di kota-kota besar gitu ya, yang mereka juga berhasil. Apa cara Ibu untuk belajar? Bahkan waktu itu Ibu masih pakai SMS. Bagaimana cara berkomunikasinya? Saat itu saya berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya di rumah sakit, supaya teman-teman yang saya tinggalkan nantinya atau yang mau saya minta tolong ganti dinas itu gampang. Jadi pertama saya harus menanggung-jawabi kerjaan utama saya dulu, Pak. Nah, habis itu saya lanjut pulang kerja, saya nggak pulang ke rumah. Saya masih keliling. Dan puji Tuhan memang ya, saya punya tim yang sama juga seperti saya, dia sudah sering ikut di MLM, tapi kok kayaknya di KK Indonesia ini lebih nyata gitu. Bukan nyata bonusnya, bukan nyata bisnisnya, tapi nyata produknya. Ketepatan kita sama-sama perawat. Nah, jadi kebanyakan tim saya ini adalah orang-orang yang sudah merasakan produk. Ya, tapi cara Ibu mengajarkan, kan orang kan nggak cukup merasakan, tapi kan juga harus tahu ya dasar-dasar tentang produk. Bagaimana? Kan Ibu kurang fasilitas ya untuk mempelajari hal-hal ini. Bagaimana cara Ibu mempelajarinya?
Gimana ya saya bilang ya Pak? Saya dulu kan kita punya buku ensiklopedia. Nah, jadi saya itu gini, dokter aja punya seperti ensiklopedia. Kita kan nggak bisa hafal kalau sakitnya ini suplemennya apa. Nah, jadi sampai 3 tahun, ada 3 tahun itu saya selalu bawa ensiklopedia. Jadi saya juga sering beli ensiklopedia, beli apa itu cerita apa itu testimoni. Dulu kan ada buku testimoni Pak. Nah, saya suka beli banyak, saya bagi ke orang-orang yang saya jumpai testimoninya. Tapi saya selalu bawa buku ensiklopedia. Jadi sebelum saya berangkat, umpamanya saya diajak teman, Kak, ayo ke inilah, tolong bantu saya, dia masalahnya ini. Nah, jadi sebelum kami berangkat, saya udah baca ensiklopedianya dulu, kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi saya bermodalkan dari ensiklopedia, Pak. Nah, tadi kan Ibu bilang di awal kan secara permodalan terbatas ya. Nah, Ibu gimana cara membeli produknya untuk dipasarkan, Bu? Kan itu nggak gampang jadinya. Iya, ketepatan. Pak Joshua dulu itu sudah mengingatkan, walaupun kita punya bonus lebih dari penghasilan kita setiap bulan, saya sudah diingatkan berapa pengeluaran biasanya, walaupun ada pemasukan tambah lebih dari yang biasanya, tetap pengeluaran jangan ditambah. Jadi intinya bonus yang saya dapat dari Keke jangan dipakai. Jadi itu lagi yang diputar. Jadi saya pernah kekurangan dana untuk sekolah anak saya izin ke Pak Joshua, Pak, saya nggak punya duit, tapi saya ada bonus. Pernah sekali saya nggak izin, Pak Joshua lihat kok omsetnya begini, Bu. Jadi saya bilang, waduh Pak, saya saat ini lagi nggak punya dana, jadi saya pakai bonusnya. Nah, di situ itu baru sekali ku ingat Pak Joshua langsung negur saya. Nggak boleh, Ibu nggak boleh pakai ini uang modal Ibu. Kalau Ibu pakai udah bisnis Ibu bisa patah. Nah, akhirnya tadi kan awalnya gini Pak, saya dapat bonus. Nah, biasa Pak ya kalau dapat uang lebih, jadi kita memang makannya pun lebih. Nah, itu prinsip saya yang belum pebisnis. Ini prinsip awam, dapat uang lebih dihabiskan untuk untuk bersenang-senang lah. Nah, akhirnya saya ditegur sama Pak Joshua, nggak boleh. Kalau biasanya sebulan cukup 1,5 juta, walaupun ada bonus 3 juta, tetap 1,5 juta dipakai. Nah, itu saya ingat. Akhirnya saya selalu siapkan buku untuk saya bagi. Jadi ya sekarang luar biasa ya, kita nggak perlu lagi beli buku karena sudah bisa di-share lewat PDF apa segala macam. Jadi dulu itu ya begitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya poinnya adalah Ibu mentaati dan setia melakukan apa yang diajarkan oleh mentor Ibu ya, sekalipun itu nggak nyaman pastinya ya, uang siapa yang negor siapa gitu ya, tapi Ibu mau untuk taat ya, luar biasa ini prinsip-prinsip Ibu nih ya. Jadi menurut saya gini ya Bapak Ibu ya, kalau tadi kita bahas ini bukan masalah bakat ya, bukan masalah kita dari suku yang mana, tetapi ada prinsip-prinsip yang membuat kita ya mendapatkan hal-hal yang berbeda ya. Dan tadi sebenarnya yang Ibu Dahlia alami adalah Ibu memegang prinsip-prinsip tersebut dan Ibu bisa, sekarang saya dengar udah punya mobil ya, walaupun saya belum naik ya mobilnya. Iya benar Pak. Biasa ya, luar biasa sekali. Oke, saya ada pertanyaan nih Bu, kan ini di masa corona, bisnis Ibu masih berkembang. Kenapa Pak? Bisnis Ibu masih berkembang di masa corona. Nggak kedengaran Pak.
bisnis Ibu masih berkembang di masa corona? Puji Tuhan masih berkembang, Pak. Kan sulit, Bu. Sulit ketemu orang, lalu sulit berjumpa dengan prospek, banyak batasan. Gimana cara Ibu mengembangkannya? Sebenarnya kalau saya lihat, bukan karena bisanya saya, Pak, ya. Barangkali karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi, karena saya itu hanya diinstruksikan sama mentor, walaupun nggak ketemu, walaupun lewat handphone, saya diberi Tuhan kepercayaan untuk mendapat orang yang nurut juga, seperti saya dulu. Walaupun Pak Joshua nggak ngunjungi saya, tapi saya nurut. Menurut saya sih dapatnya dari situ, Pak, ya. Tapi begitupun saya pernah ngeluh sama Pak Jo. Kenapa? Di awal pandemi kan sering ada Zoom. Jadi dari tim saya itu sedikit yang datang, sedikit yang ikut Zoom. Jadi saya bilang sama Pak Jo, Pak, maaf ya, saya bukan nggak ngundang tim saya sudah undang. Bahkan sehari mau saya ingatkan sampai 3 kali, tapi ya tetap aja yang ikut cuma sedikit dan itu saja. Jadi datang Pak Joshua, nggak apa-apa Bu, yang penting ibunya selalu bergerak. Nah itu saya ingat, oh berarti saya harus bergerak. Ya udah, jadi walaupun tim saya nggak ada yang bergerak, saya bergerak dan akhirnya saya selalu follow up tim. Saya nanya sama tim saya ada di Balikpapan, dia selalu dapat 4 closing paket distributorship. Tapi kok nggak ada perkembangan, kok nggak ada repeat order dari semua yang hadir, dari semua yang closing. Jadi saya follow up tim saya ini, saya bilang, ini orangnya benar ada nggak? Nanti KTP-nya fiktif. Nah, akhirnya ibu ini bilang, ini orangnya nggak ada. Saya hanya beli nates. Jadi natesnya saya ecer. Nah, jadi saya follow up juga. Ya walaupun diecer, ya nggak apa-apa. Diajak join saat itu kan udah ada paket reseller. Tetap diajak ya, gitu Pak. Rupanya muncullah seorang tim saya dari Kutai Barat yang saat sebelum pandemi saya sering follow, walaupun saya itu follow di atas jam 12 malam. Tapi akhirnya saya nggak follow karena ibu ini langsung bilang, maaf ya Bu, maaf ya Da, saya nggak punya waktu untuk menjalankan bisnisnya. Tapi saya hanya memakai produk aja. Jadi saya tanya, produk apa yang Eda pakai? Saya hanya pakai nates. Nah, saya tanya, belinya dari mana? Karena saya nggak muncul namanya di omset. Belinya di mana? Oh, saya beli sama bau saya. Nah, baunya dia ini, tantenya dia ini, tim saya yang di Balikpapan. Nah, akhirnya saya nggak follow up lagi, Pak. Tapi di masa pandemi, ibu ini muncul kembali karena ibu ini sudah saya masukkan ke grup WA. Jadi walaupun rupanya selama saya share informasi dari Keke maupun N2000 maupun dari Pak Joshua ke grup, ternyata ada orang yang membaca tapi hanya sekedar membaca, nggak pernah respon. Tapi karena Pak Joshua tadi sudah mengingatkan saya, nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu aja yang tetap bergerak. Nah ini dia hasilnya. Saya dihubungi sama itu tim saya yang di Kutai Barat. Bu, saya mau belanja nates. Nah saya tanya, selama ini pakai nates? Pakai. Kok nggak muncul omsetnya? Nah itulah awalnya Pak. Jadi saya jelaskan bisnisnya. Akhirnya Ibu nggak pernah bertemu dengan dia untuk menjelaskan produk atau bisnisnya? Nggak pernah, cuma lewat handphone, Pak. Nggak pernah sekalipun? Nggak pernah. Bahkan saya nggak kenal. Hanya video call aja?
Video call juga enggak, Pak. Hanya voice call. Hanya WhatsApp. Hanya WhatsApp. Wow. Tapi orangnya berhasil, Bu. Orangnya berhasil karena dia nurut, ya. Dan dia merasa, waduh, kok nggak mulai dari dulu saya serius ya jalani bisnisnya gitu. Boleh saya tahu, Bu, prestasi terakhirnya apa? Crown Star Director, Pak. Wow. Nggak pernah ketemu tapi jadi Crown Star Director. Benar, Pak. Lalu gimana cara Ibu melatih dia? Bagaimana cara, kan perlu dilatih dong tentang peluangnya, tentang produknya, pengembangan dirinya, cara membangun networknya. Gimana cara Ibu melatih dia? Nggak pernah ketemu, nggak pernah video call. Apa Ibu lakukan? Pertama sekali saya ingatkan dia saat sebelumnya kan belanja nggak ke kantor. Sebelumnya dia belanja ke upline-nya. Dan upline-nya tidak membina dia, bahkan memanfaatkan. Nah, jadi saya ingatkan, enak nggak dimanfaati upline? Nggak enak, dah. Ya udah, kalau nggak enak dimanfaatkan upline, jangan manfaatkan downline-nya ya. Itu pesan pertama. Nah, akhirnya saya ceritakan bisnisnya, Pak. Dan setiap ada Zoom, ibu itu selalu ikut. Dan ibu itu jujur saya sempat capek sampai ngeluh dalam hati. Aduh, ibu ini kok nggak ada capek-capeknya ya? Aku aja capek. Karena kadang sampai jam 2 pagi loh, Pak. Kalau jam 2 pagi di sini, di sana kan jam 3. Saya sudah ngantuk, udah capek, tetap aja banyak pertanyaannya. Sehari itu nggak tahu entah udah berapa kali itu chatting itu saya hapus. Itu Kutai Barat kan jauh sekali, Bu. Kalimantan di ujung lagi. Signalnya bisa komunikasi seperti itu setiap hari dengan baik. Ikut Zoom masih bisa. Ibu itu Zoom-nya itu selalu juga bermasalah, Pak. Kadang masuk, keluar sendiri. Nah, masuk lagi, keluar sendiri. Tapi memang ibu itu orangnya gimana? Karena dilihatnya di WA Group itu saya selalu masukkan siapa tim yang mendapatkan prestasi. Nah, akhirnya ibu ini kan lihat, loh, aku kok nggak bisa ya seperti mereka. Apa sih rahasianya? Nah, sesudah saya ceritakan, akhirnya ibu itu juga seperti merasa ketinggalan. Nah, ketepatan, sebenarnya awalnya ibu itu merasa dia nggak mampu. Ketepatan di Kutai Barat itu yang lagi panas itu, yang lagi booming itu dari bisnis tetangga sebelah. Tapi saya tetap ngasih peluang, biarkan saja, biar dia merasakan ada saingannya. Kalau dia nggak ada saingannya, dia akan merasa berada di zona nyaman. Karena saya pernah dapat seperti senjata ya, Pak. Ada kata-kata di dapat saya waktu pertama saya join di KK, no cross, no crown. Artinya kalau nggak ada lawan, kita nggak bisa mencapai impian. Jadi saya juga bersyukur dia punya lawan di situ. Jadi dia merasa Jadi sebenarnya kendala kita sukses itu bukan karena signalnya jelek, bukan karena banyak saingan, tapi karena kitanya nggak tekun, kitanya nggak haus ya. Tadi saya dengar Ibu Dahlia bilang orang ini banyak bertanya gitu ya, sampai jam 3 pagi kitanya nggak sungguh-sungguh ingin sukses ya. Dan kitanya tidak bergerak terus ya untuk melakukan apa yang sedang kita kerjakan. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya boleh saya katakan ya, proses Ibu membangun Kutai Barat itu Ibu melakukannya dari Siantar atau dari rumah Ibu? Dari rumah, Pak. Wow. Ini namanya home business. Luar biasa. Ternyata banyak orang tidak mengalaminya karena tidak percaya, bukan tidak bisa. Ya, Bu Dahlia
tadi saya dengar latar belakangnya bukan pengusaha, latar belakangnya juga seorang perawat, latar belakangnya juga bukan punya modal yang banyak, ya. Juga itu tadi yang di Kutai itu bukan teman ibu ya? Enggak Pak, enggak kenal. Iya, artinya bukan juga punya relasi di mana-mana, tetapi ibu percaya ibu bisa. Dan ibu melakukan prinsip-prinsip kesuksesan, ya, sehingga ibu juga boleh mencapai sebuah posisi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, kita boleh kasih aplaus ya buat Bu Dahlia yang sudah memberikan cerita-ceritanya ya buat kita. Nah, Bu Dahlia, dengan keberhasilan ibu membangun home business dari Siantar, ada nggak hal-hal yang berubah atau mungkin terjadi setelah ibu berhasil bangun Kutai Barat ini? Maksudnya yang berubah apanya Jadi Pak? contohnya, oh saya pengen bangun Jakarta atau apa gitu. Kepikiran nggak untuk membangun kota-kota lain dari Siantar? Kepikiran lah Pak. Kepikiran ya? Iya, kepikiran. Luar biasa. Jadi ibu percaya home business itu bisa dilakukan? Wah, sangat percaya Pak, sangat percaya. Kenapa ibu percaya? Apakah hanya karena Kutai Barat? Bukan, karena sejak kita diisolasi pulang dari Bangkok tahun lalu, sudah diserang habis-habisan, tim juga diserang habis-habisan karena ada hoax ya yang mengatakan kita itu diisolasi karena sudah positif membawa virus dari Bangkok, dan semua tim Siantar itu down, dan saya bangun juga mereka masih down, tapi karena saya ingat pesan Pak Joshua, selagi Bu Dahlia masih tetap bergerak, percayalah bisnisnya tetap maju. Puji Tuhan, sampai saat ini ya anak saya sudah 2 kuliah di swasta di Bandung, dan yang nomor 3 SMA Katolik yang terbilang uang sekolahnya lumayan ya, lumayan besar di kota Siantar. Jadi semua itu bisa dipenuhi sama KK Indonesia. Jadi yang nyekolahkan anak-anak, yang kuliahkan anak-anak, ya KK. Luar biasa. Corona nggak menghambat ya Bu ya, karena Nggak home business bisa dilakukan. Oke, boleh saya tanya Bu, selain peran daripada mentor, apakah Ibu ada merasakan peran dari N2000? Nah, ini juga buat evaluasi saya Bu nih. Kalau sampai ya jujur aja, nggak apa-apa, langsung aja sampaikan apa adanya. Kalau peran dari N2000 itu ya tentu sangat besar Pak ya, karena tanpa N2000 sering buat acara Go Together, Star Club, Go-Star, apalagi ini yang terakhir ada komunitas BSC, saya itu sangat senang. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada diginiin, kemana lagi? Akhirnya kan tidur Pak, baring. Saya nggak punya apa ya, nggak punya gambaran lah apa yang harus saya lakukan kalau nggak ada N2000. Apalagi kita nggak pernah ketemu lagi sama tim. Jadi walaupun kita nggak pernah ketemu sama tim, tapi dengan melihat tim yang crossline kita semangat, nah kita juga akhirnya ikut semangat Pak. Jadi melihat tim semangat, tim orang yang semangat, kita jadi terbakar juga ikut semangat. Kalau N2000 nggak buat acara begini kan saya nggak bisa ketemu sama tim yang di luar tim saya. Yang kedua di acara Go-Star itu saya itu selalu diingatkan, setiap minggu selalu diingatkan, ini loh langkah-langkahnya, ini loh langkah-langkahnya. Jadi ya belajar itu nggak ada berhentinya menurut saya. Jadi saya bersyukur ada acara yang konsisten setiap Kamis, Go Together, setiap Sabtu, Go-Star, walaupun kadang sekali 2 kali saya nggak bisa ikut di acara Go-Star, karena ya walaupun di
masa PPKM ini yang namanya di Siantar itu selalu ada pesta. Tapi walaupun kalau saya lihat pestanya saya bisa cepat pulang, saya daftar ikut. Tapi kalau acaranya acara yang meninggal, walaupun saya sudah mendaftar ikut Gostar, saya sering nggak ikut karena apa? Kan sudah ada peraturannya nggak bisa tutup video kalau ikut Gostar. Akhirnya saya nggak ikut. Jadi saya seringan nggak ikut kalau saya ada acara. Dan lagi yang luar biasanya Pak, komunitas BSC ya, di situ kita ke masa pandemi sekarang itu kan banyakan kurang beraktivitas. Kalau aktivitas di rumah itu saya rasa masih kurang untuk membangun kesehatannya, apalagi jantung. Jadi ya saya sangat bersyukur ikut komunitas BSC. Di samping saya juga merasa lebih sehat, badan saya sehat, saya jadi lebih pede Pak. Karena apa? Ya bisa sehat, puji Tuhan sampai sekarang, dan luar biasanya ternyata walaupun makannya tidak terlalu dijaga, berat saya itu nggak turun banyak, tapi turun sedikit stabil loh Pak. Jadi luar biasa. Mantap, thank you Bu Dahlia untuk membangun N2000 ya di Kota Siantar. Ya mudah-mudahan ya dengan cerita Ibu ini semakin banyak orang yang boleh tetap percaya bahwa hambatan kita berhasil bukan latar belakang ya, bukan modal ya, bukan jarak ya, bukan juga pandemi ya, tapi kebenarannya adalah ya kita tidak melakukan prinsip-prinsip kesuksesan ya, yaitu taat ya kan, sungguh-sungguh ya, nurut ya, belajar terus ya. Dan saya sangat senang ya mendengar cerita Ibu pada Go Together kesempatan ini. Thank you Bu Dahlia ya buat kesempatan untuk boleh sharing ya. Nah sekarang mungkin coba saya lihat di wall pertanyaan ya, apakah mungkin ada pertanyaan ya daripada para peserta yang hadir ya. Tapi rata-rata di sini nggak ada pertanyaan ya. Semuanya wow ya, super ya. Jadi kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Ibu bebas pertanyaan hari ini ya. Oke ya, Ibu tetap semangat ya, ditunggu ya. Semakin banyak pemimpin-pemimpin ya, baik dari Kota Siantar maupun dari kota-kota di seluruh Indonesia yang Ibu cetak. Thank you Ibu Dahlia buat kesempatannya. Terima kasih, Andi.